Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita kembali bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan di mana kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau pada siang hari ini kami kembali boleh belajar firman-Mu ya Tuhan. Kami semua rindu belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai urapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasan hamba-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua juga supaya kami boleh mengerti apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Dan kami boleh dikuatkan, kami boleh terus Tuhan melihat segala rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dan selalu pasti apa yang sudah Engkau katakan semua akan digenapi. Dan kami percaya Tuhan akan menerangi setiap hati kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Lanjutan dari PA yang lalu. Hari ini kita akan belajar di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-57 hingga yang ke-80. Namun terlebih dahulu kita akan membaca di dalam ayat yang ke-57 hingga yang ke-66. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 1 ayat 57 hingga yang ke-66. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang nyanyian pujian Maria. Pada siang ini kita akan belajar pujian Sakaria. Namun terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana di dalam ayat 57 sampai 66 kita melihat bahwa peristiwa bagaimana Yohanes Pembaptis genap dilahirkan oleh Elisabet. Meskipun kita melihat Yohanes dikandung melalui mujizat, dengan kata lain seperti yang dikatakan dalam Injil Lukas 1 ayat 7, 18 dan 36, dikatakan bahwa Elisabet sudah begitu lanjut usianya. Bahkan dikatakan dia mandul. Sehingga kalau kita melihat satu kenyataan bahwa ketika Elisabet sudah lanjut umurnya dan kemudian mandul, itu tidak mungkin dia bisa melahirkan seorang anak. Tetapi itu adalah satu hal mujizat dikatakan di sana, sehingga bagaimanapun juga apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan ketika firman itu disampaikan kepada Yohanes, maka disampaikan pada Sakaria, maka dalam ayat 50 itu dikatakan bahwa genaplah bulannya Elisabet bersalin. Jadi kita melihat bahwa kata genaplah di sini menunjukkan waktu yang telah Tuhan tetapkan. Satu waktu di mana Tuhan nyatakan apa yang dikatakannya adalah selalu digenapi. Itulah sebabnya kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-58, ketika genap apa yang sudah Tuhan katakan itu, maka dalam ayat 58 dikatakan semua tetangga dan saudara-saudara yang mendengar itu, mereka bersukacita. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, siapa yang dimaksud dengan tetangga-tetangga dan saudara-saudara di sini? Kalau kita melihat tetangga-tetangga di sini adalah orang-orang yang
berada yang menghuni di daerah desa-desa daerah keturunan Yehuda. Itulah tetangga-tetangga. Sedangkan saudara-saudaranya di sini adalah orang-orang para imam yang berasal dari keturunan Harun yang tinggal di daerah Hebron. Jadi kita melihat bahwa saudara-saudara maupun tetangga-tetangga mereka bersuka cita. Apa yang menyebabkan mereka bersuka cita? Kalau kita melihat mereka bersuka cita karena menunjukkan hormat mereka kepada Tuhan, ya. Rasa hormat yang saleh kepada Tuhan. Bagaimana mereka melihat rahmat yang besar yang ditunjukkan kepada saudara mereka, yaitu Yohanes dan Zakaria dan Elisabet. Ketika di dalam usia yang begitu lanjut, namun mereka boleh melihat penggenapan firman Tuhan di dalam diri mereka. Sehingga seolah-olah aib mereka dihapuskan, ya. Bagaimana seorang wanita yang mandul tidak bisa melahirkan seorang anak, itu adalah merupakan aib. Dan aib mereka pada saat itu tengah dihapus oleh Tuhan. Nah, setelah kita melihat bagaimana mereka melihat bahwa Tuhan menunjukkan rahmat kepada mereka berdua, maka mereka pun ikut bersuka cita. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa begitu lama Elisabet dan Zakaria menantikan kelahiran anak, tetapi pada saat itu Tuhan menunjukkan bagaimana rahmat yang besar ditujukan kepada mereka dan mereka ikut bersuka cita. Nah, bukan hanya itu, mengapa para tetangga dan saudara-saudaranya begitu bersuka cita? Karena mereka menunjukkan rasa persahabatan mereka dengan Elisabet, ya. Mereka begitu senang, mereka begitu bersuka cita. Bagaimana satu kebahagiaan tetangga atau saudara itu menjadi satu kebahagiaan mereka juga. Nah, saudaraku yang kasih, sangat sulit bagi kita memang ketika kita melihat orang lain berbahagia, ya. Lebih mudah kita melihat mungkin orang lain menderita, ya, kita bisa mungkin kita mengatakan atau kita mensyukuri, ya, rasa no gitu, ya, karena itu kesalahanmu dan sebagainya. Tetapi kita sulit untuk kita bersuka cita bersama-sama dengan orang-orang yang bersuka cita. Tetapi lebih mudah kita bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Tetapi tidak demikian dengan tetangga dan para saudara-saudara daripada Zakaria dan Elisabet pada waktu itu. Mereka sungguh menunjukkan rasa sukacitanya, simpati mereka, ucapan syukur mereka karena rahmat Allah turun atas mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita melihat bagaimana di dalam ayat 59 dikatakan selanjutnya di sana bahwa genaplah pada hari yang ke-8 maka mereka menyunatkan anak itu dan hendak menamai anak itu Zakaria. Di dalam ayat ini kita melihat bagaimana orang tuanya yaitu Zakaria dan Elisabet menyunatkan anak itu. Karena memang menurut aturan daripada apa yang difirmankan di dalam Kejadian 17 ayat 10 hingga yang ke-12, kita akan baca sebentar. Di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-10 hingga yang ke-12 berkata demikian. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katannya, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Jadi kalau kita melihat aturan seorang anak yang disunat dikatakan adalah yang sudah tertulis di dalam Kejadian pasal yang ke-17 ini, ya. Sehingga Zakaria dan Elisabet pun menyunatkan anaknya ke dalam bait Allah, ya. Dan ketika itu maka dikatakan mereka pun akan menamai anak itu, ya. Dan orang-orang menyangka nama anak itu adalah Zakaria seperti nama ayahnya. Tetapi kalau kita melihat di sini maka mereka tidak membeli nama anak daripada Zakaria dan Elisabet ini bernama Zakaria, tetapi anak ini diberi nama Yohanes seperti apa yang sudah disampaikan firman Tuhan kepada mereka. Nah, kalau kita melihat bagaimana mereka menyunatkan anak itu, ataupun dengan kata lain mereka menyerahkannya kepada Tuhan.
kalau kita melihat bagaimana di gereja kita, gereja Isa Masih ini, anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang di bawah umur 12 tahun, itu biasanya memang kita bawa ke rumah Tuhan ya. Kita melakukan istilahnya penyerahan anak ya. Dan penyerahan anak di gereja kita ini setara dengan baptisan air ya. Jadi kalau kita menyerahkan anak-anak, maka anak-anak itu diserahkan kepada Tuhan sesuai dengan iman orang tuanya dan dimeteraikan melalui iman orang tua untuk memperoleh hak waris kerajaan surga. Jadi dengan demikian Elisabet dan Zakaria pun melakukan hal itu ya. Mereka mau menyerahkan anak itu dan kemudian sesuai dengan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 17, maka mereka pun menyunatkan anak itu. Sebagai bukti mereka mau menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Jadi kita bisa melihat bagaimana ketika mereka mempersembahkan anak itu dan kemudian anak itu pun diberi nama, maka nama anak itu pun tidak diberi nama sesuai dengan bapaknya ya. Karena memang beberapa orang mengusulkan nama seperti nama daripada ayahnya. Tetapi nama itu kemudian tidak diberikan kepada anak itu ya. Karena walaupun mungkin orang-orang banyak mengatakan bahwa itu sebagai bukti menghormati sang ayah ya. Sehingga anak itu diberi nama sesuai dengan nama ayahnya. Namun demikian kalau kita melihat sang ibu yaitu Elisabet menentangnya ya. Jadi ketika orang banyak mengusulkan namanya adalah Zakaria, maka Elisabet pun menolaknya. Karena Elisabet menyadari bahwa Allah telah menetapkan anak itu namanya adalah Yohanes ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Elisabet bisa mengetahui ya, karena Elisabet mendapatkan ilham Roh Kudus ya. Sehingga Elisabet mengetahui bahwa anak yang dilahirkan itu namanya Yohanes, yang artinya adalah penuh anugerah Tuhan. Jadi kalau kita melihat di dalam peristiwa ini bagaimana Allah memberikan anugerahnya melalui terang Roh Kudus kepada Elisabet, sehingga Elisabet bisa memberi nama yaitu Yohanes ya. Sekalipun pada waktu itu firman yang disampaikan hanyalah kepada kepada Zakaria, hendaklah engkau menamai anak itu Yohanes. Namun dengan ilham Roh Kudus maka Elisabet pun memberi nama Yohanes. Nah kemudian kalau kita melihat memang para kerabat pada waktu itu keberatan dengan nama itu ya. Karena dikatakan tidak ada di antara sanak saudaramu bernama demikian. Jadi mereka seolah-olah menentang ya. Kok namanya tidak sesuai dengan nama yang diberikan oleh nama yang sesuai dengan nama ayahnya gitu ya, sebagai penghormatan kepada ayahnya. Karena memang mungkin mereka menganggap bahwa tidak mungkin lagi sih Zakaria dan Elisabet itu akan punya anak. Sehingga ketika ada kesempatan ya gunakan gitu ya nama itu. Tetapi mereka pun tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh orang banyak itu ya. Mereka akhirnya pun meminta petunjuk kepada sang ayah ya, yaitu kepada Zakaria. Mereka bertanya kepada Zakaria, nama apa yang akan diberikan oleh Zakaria kepada anak itu. Namun kemudian karena Zakaria pada waktu itu pun masih belum bisa berbicara, sehingga Zakaria meminta batu tulis untuk menuliskan nama anaknya. Nah ketika diberi batu tulis dan menggunakan alat tulis, maka ditulislah nama itu Yohanes. Nah jadi kalau kita melihat memang Zakaria dan Elisabet ini adalah hamba-hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan ya. Bagaimana mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, mereka penuh dengan Roh Kudus. Namun dengan demikian di saat-saat mereka menjadi seorang hamba yang taat dan berkenan pada Tuhan, mereka pun mengalami satu pengujian ya, bagaimana mereka ada pergumulan, mereka mandul, Elisabet istrinya mandul begitu ya. Itu adalah satu pergumulan tersendiri. Namun ketika itu kita bisa melihat ketika Zakaria didatangi oleh malaikat Tuhan, ada firman Tuhan itu, maka Yohanes tidak percaya ya, bagaimana mungkin karena istrinya sudah tua dan dinyatakan mandul. Kemudian waktu itu kan dikatakan Zakaria kemudian bisu, tidak bisa berbicara. Nah ketika itu maka setelah Zakaria menulis nama itu, nama Yohanes di batu itu, maka Yohanes kemudian bisa, si Zakaria ini kemudian bisa berbicara ya. Itulah sesuatu hal yang ajaib ya. Ketika dikatakan dia akan berbicara sampai waktu itu digenapkan.
Jadi ketika Yohanes sudah lahir, maka si Sakaria ini mulai bisa berbicara kembali. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, alangkah hal yang indah ketika memang kita menyadari sebagai hamba-hamba Tuhan. Ketika kita bisa berbicara, ketika kita bisa menyampaikan kata-kata firman Tuhan. Adakah kesempatan itu juga kita gunakan dengan baik, yaitu kita mau menyampaikan firman Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Kadang-kadang kita enggan ya untuk mengucapkan kata-kata yang menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Tetapi ada satu kelemahan ketika mungkin kita tidak lagi bisa berbicara ya, sama seperti mungkin yang dialami oleh Sakaria. Ketika Sakaria tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berbicara, maka Sakaria pun mulai menulis ya. Jadi ada langkah-langkah di mana setiap kita mungkin punya kerinduan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi mungkin saat itu kita tidak bisa menyampaikannya, kita bisa menuliskannya. Jadi banyak cara ketika kita mau dipakai menjadi saluran berkat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika Sakaria dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang sudah Tuhan sampaikan di dalam Roh Kudusnya, maka saat itu pun Sakaria menjadi bisa berkata-kata dan mereka pun menjadi heran semuanya ya. Di dalam ketulian dan kebisuan daripada Sakaria, namun mereka menjadi terheran-heran. Mengapa antara Sakaria dan Elisabet bisa memiliki nama yang sama, yaitu diberi nama untuk anaknya adalah Yohanes. Mereka akhirnya tercelik ya bahwa itulah satu pekerjaan Roh Kudus ya. Bagaimana kemudian Sakaria dipulihkan oleh Tuhan ya. Seketika itu juga dikatakan terbukalah mulutnya. Mereka begitu berbahagia pada saat itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di tengah-tengah ketidakpercayaan itu pasti ada penghukuman ya. Bagaimana ketika Sakaria tidak percaya, maka Sakaria menjadi bisu pada waktu itu. Nah, ada sesuatu yang mengunci mulutnya sehingga tidak lagi bisa berkata-kata. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika Tuhan mungkin memberikan teguran di dalam kehidupan kita. Namun ada saatnya di mana ketika kita bertobat dan menyadari kesalahan kita, maka Tuhan pun akan kemudian memulihkan dan menolong kita ya. Sama seperti Sakaria, dia tidak bisu lagi, mulutnya terbuka. Itulah sebabnya ketika mulutnya terbuka, Sakaria mulai memuliakan Tuhan. Sakaria menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Itu hal yang indah Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menyadari Tuhan memberikan mulut kita untuk menyampaikan firman. Ketika Tuhan memberikan mulut kita untuk kita memuliakan Tuhan, disitulah satu kesempatan kita menyadari bahwa sungguh-sungguh Tuhan menginginkan kita menggunakan mulut kita bukan untuk hal-hal yang tidak baik, tetapi untuk hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita melihat ya, Allah membuka bibir kita sebenarnya untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita semua bisa berbicara, ketika kita semua bisa membuka mulut kita, bila saat itu kita boleh memuliakan nama Tuhan. Bagaimana dikatakan dalam ayat 65 sampai 66 ya. Bagaimana hal itu menjadi tutur di seluruh pelosok negeri. Mereka heran dan semua orang yang mendengarnya terheran-heran ya. Bagaimana semua orang yang mendengarnya menjadi terheran-heran Bapak Ibu ya, atas peristiwa yang terjadi atas diri Sakaria dan Elisabet. Ketika mereka mendapat anak namanya Yohanes, dan ketika proses kelahirannya itu pun mereka begitu melihat ada tangan Tuhan, ada rencana Tuhan yang digenapi melalui diri Yohanes yang lahir. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bisa melihat peristiwa ini menjadi buah tutur dan pembicaraan sampai di pegunungan Yudea ya. Bagaimana firman Tuhan menuliskan hal itu. Dan itu semua dipublikasikan sampai ke seluruh dunia ya. Bagaimana setiap kita pada saat ini juga melihat ya, bagaimana tangan Tuhan berkarya kepada hambanya Sakaria dan Elisabet, dan mereka mendapatkan anak Yohanes yang akan dipakai Tuhan untuk membuka jalan bagi juru selamat. Nah kemudian kita juga bisa melihat bagaimana akhirnya mereka begitu ketakutan ya atas peristiwa yang terjadi. Mengapa ketakutan? Karena pada saat itu mereka tidak ada pengharapan. Tetapi lain dengan orang yang berpengharapan. Di saat mereka punya pengharapan, mereka percaya
maka ketika mereka mendengar hal itu pasti mereka akan kegirangan, akan bersukacita. Tetapi bagi orang-orang yang tidak punya pengharapan, saat itulah mereka menjadi takut gitu ya, karena pada saat itu mereka memang tidak percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ya. Mereka mungkin sama seperti Sakaria. Mereka berpikir istriku mandul, sudah tua, mana mungkin bisa punya anak begitu ya. Namun satu hal yang luar biasa, ketika pada diri seseorang ada pengharapan, mendengarkan firman itu digenapi, maka pada saat itu mereka akan bersukacita kegirangan karena sungguh-sungguh firman Tuhan digenapi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan melihat bersama-sama bagaimana di dalam kehidupan Sakaria dan Elisabet, tentunya di dalam diri kedua orang tua mereka tahu bahwa anak itu akan menjadi alat Tuhan, ya, sehingga mereka sungguh-sungguh bersukacita kepada Tuhan. Demikian juga semua orang bisa melihat ya, bagaimana ada satu waktu di mana Tuhan akan nyatakan ya, bagaimana ada rencana Tuhan kepada setiap bayi yang lahir, anak yang lahir. Tuhan punya rencana untuk Yohanes Pembaptis dilahirkan melalui Sakaria dan Elisabet. Itulah sebabnya kita melihat bagaimana Yohanes memiliki satu sisi kelebihan daripada anak-anak yang lain ya. Ketika dia dilahirkan pun dia terlebih dahulu diberikan firman ya, dinyatakan itu kepada diri Sakaria. Namun kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan berkarya kepada diri Sakaria, kepada Elisabet juga kepada anaknya Yohanes ya. Mereka luar biasa ya, di dalam perlindungan yang maha tinggi, sampai pada akhirnya kita bisa melihat mereka menyadari bahwa banyak cara Tuhan untuk memakai mereka untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, seperti yang tadi saya katakan bagaimana ketika Sakaria bisa berkata-kata, maka Sakaria menyanyikan pujiannya untuk Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-67 hingga yang ke-80. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapak leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, nyanyian pujian Sakaria ini ada yang menyebut, yaitu satu bagian yang disebut Benediktus, yaitu nyanyian eskatologis. Sebab di dalamnya dikatakan ada kata-kata menyampaikan hal-hal yang akan terjadi ya. Jadi menyatakan hal-hal yang akan terjadi mengenai kelepasan bagi orang Israel. Itulah disebut dengan nyanyian pujian Sakaria Benediktus ya. Bagaimana Sakaria yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus mulai bernubuat ya. Jadi bernubuat di sini adalah menyatakan hal-hal yang
akan terjadi ya, khususnya di dalam hal mengenai kerajaan Mesias ya, yang sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi dalam perjanjian lama, namun pada saat itu disampaikan kembali. Nah, itulah sebabnya kita melihat bagaimana pujian daripada Sakaria ini berisi nubuat ya, Benediktus. Dia yang penuh dengan Roh Kudus dan menyampaikan nubuat itu, hal tentang kerajaan Mesias yang akan terjadi pada saat itu ya, bagaimana apa yang sudah dinubuatkan dalam PL dan hal itu juga akan digenapi. Nah, kalau kita melihat pujian Sakaria itu di dalam ayat 68 sampai dengan 79, nyanyiannya berkata demikian ya. Kita bisa melihat tadi di dalam ayat 68 sampai 79 tidak ada satu kata-kata pun yang menyebut diri untuk kepentingan keluarganya sendiri atau mungkin akan menghapus aib mereka ya, yang seolah-olah pada saat ini Tuhan sudah menghapuskan aib mereka karena mereka sudah memiliki anak. Tetapi pada saat ini kita bisa melihat pujian yang dinaikkan oleh Sakaria bukanlah untuk kepentingan pribadi mereka, tetapi pujian ini memang dinyatakan untuk Tuhan. Mereka sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Mereka tahu bahwa Sakaria menyadari bahwa ada satu kesempatan di mana mereka boleh bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kata-kata di dalam ayat yang ke-68 adalah terpujilah Tuhan. Itu adalah hal yang indah Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kalimat yang menyatakan terpujilah Tuhan. Bagaimana hal itu disebut sebagai satu hal yang indah ya. Terpujilah Tuhan. Bagaimana menyebut Allah Israel sebagai Tuhannya. Karena nubuat atau janji dan segala pertanda daripada penebusan terhadap bangsa Israel itu akan digenapi. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika mereka menyatakan terpujilah Tuhan, mereka menyadari bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang akan benar-benar menerima keselamatan itu. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan yang dipilih oleh Tuhan dari segala bangsa. Itulah sebabnya dikatakan terpujilah Tuhan Allah Israel. Karena memang bangsa Israel adalah umat pilihan Allah pada waktu itu. Sehingga Sakaria menyatakan Allah Israel adalah Tuhan. Nah, sekarang ketika Sakaria memuji Tuhan, maka yang pertama, untuk apakah Sakaria memuji Tuhan? Karena di dalam ayat 68 sampai 75 di sana ditekankan oleh Sakaria bagaimana karya keselamatan itu akan dikerjakan oleh Mesias. Karya keselamatan itu akan ditunjukkan oleh Allah sendiri, di mana Dia akan menunjuk atau mengutus Sang Mesias, Anak Allah yang hidup ya. Setelah berabad-abad ditunggu-tunggu dan hal itu yang dinanti-nantikan itu, maka Allah kemudian akan melawat umatnya. Bukan hanya Dia melawat sebagai seorang sahabat, tetapi Dia menunjukkan diri sebagai seorang yang sungguh-sungguh peduli kepada umatnya. Allah yang seakan-akan dinyatakan melawat umatnya. Jadi bagaimana ketika Tuhan mengutus Sang Mesias, Allah melakukan lawatan itu dengan penuh belas kasihan. Maka dikatakan sesungguhnya yang pertama, Allah melawat umatnya. Bagaimana ketika Allah melawat umatnya, Allah bisa membebaskan mereka. Allah melawat umatnya, mereka diberikan makanan pada waktunya. Allah melawat umatnya ketika mereka di dalam pergumulan, Allah menunjukkan jalan keluar. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat yang ke-68 dikatakan Allah melawat umatnya. Bagaimana hal itu adalah satu hal yang luar biasa. Ketika dalam kehidupan kita Allah melawat kita, maka itu adalah hal yang indah Bapak Ibu yang kekasih. Ketika mungkin Bapak Ibu di tengah-tengah segala pergumulan saat itu, pergumulan saat ini, maka ketika ada seseorang melawat, ada seseorang datang ya, mungkin kita menunjuk, aduh rasanya begitu bersukacita, karena ternyata dia memperhatikan kita, dia peduli akan kita. Terlebih-lebih Allah, ketika Allah melawat umatnya, yang sebenarnya umatnya tidak perlu lagi dilawat, karena mereka begitu berdosa kepada Tuhan.
Tetapi justru Allah dengan kasih-Nya, dengan penuh belas kasihan, dikatakan Allah melawat umat-Nya. Di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah segala keberadaan mereka, Allah melawat umat-Nya. Dan itulah sebabnya dikatakan Allah juga mengerjakan penebusan itu. Di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa Dia membawa kelepasan baginya. Bukan hanya melawat, tetapi Dia membawa kelepasan bagi umat-Nya. Apa artinya membawa kelepasan? Justru kita melihat bahwa Allah memberikan kebebasan di sana. Allah menebus umat-Nya. Ketika setiap manusia berdosa, maka dia menjadi budak dosa itu sendiri. Tetapi Allah kemudian menebus mereka. Allah kemudian memberikan kelepasan kepada mereka. Mereka tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi mereka menjadi umat ketebusan. Dilepaskannya mereka, ditebusnya mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita yang seharusnya binasa, namun dikatakan oleh firman Tuhan, Dia memberikan penebusan kepada kita. Sehingga umat-Nya mengalami kelepasan. Setiap orang yang diperbudak oleh dosa, dia tidak bisa melepaskan dirinya dari belenggu itu. Itulah sebabnya dikatakan Dia sendiri yang membawa kelepasan bagi mereka. Sehingga Zakaria sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dia yang melawat umat-Nya. Dan juga Dia yang memberikan kelepasan. Namun bukan hanya itu, tetapi di dalam ayat yang ke-69 dikatakan, Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita. Ia menumbuhkan sebuah tanduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita melihat ya bagaimana janji keselamatan Tuhan, dikatakan ada seorang yang akan memberikan kebebasan, kelepasan itu, yaitu dikatakan Mesias. Dia keturunan daripada Raja Daud. Ya, bagaimana kemudian dari keturunan Raja Daud itu dilahirkan seseorang raja yang akan memerintah bagi Allah. Dan ternyata akan memberikan keselamatan bagi seluruh Israel pada waktu itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dikatakan bahwa Dia juru selamat, ya, keturunan Raja Daud, ya. Bagaimana sesungguhnya raja yang dilahirkan ini adalah akan memerintah pemerintahan Israel yang sesungguhnya. Sehingga kita bisa melihat menjadi tanduk keselamatan. Karena apa? Sungguh-sungguh keselamatan yang diberikan oleh Allah adalah keselamatan yang mulia. Jadi bagaimana ketika keturunan Daud, hambanya itu, akan dilahirkan seorang juru selamat. Maka kita bisa melihat keselamatan itu sendiri adalah keselamatan yang mulia. Keselamatan yang sungguh-sungguh tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya. Dan itulah sebabnya keselamatan ini dikatakan mulia. Karena keselamatan ini diberikan oleh Sang Penebus. Dan hanya Dia sendiri yang patut ditinggikan. Tanduk mereka, bagaimana mereka meninggikan kemuliaan Allah itu sendiri. Dan bukan hanya itu, tetapi keselamatan dikatakan keselamatan yang melimpah. Mengapa dikatakan melimpah? Karena bukan hanya keselamatan daripada dosa, tetapi kemudian disediakannya berkat-berkat rohani yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itulah kelepasan yang Tuhan berikan. Bukan hanya memberikan keselamatan akibat dosa kita, tetapi Dia juga memberikan keselamatan yang berlimpah-limpah. Dengan berkat-berkat rohani yang diberikannya kepada kita umat-Nya. Dan juga bukan hanya itu, tapi keselamatan yang penuh dengan kuasa. Bagaimana dikatakan bahwa Dia yang akan melindungi kita dari para musuh rohani. Siapakah musuh rohani kita? Dia adalah si iblis itu sendiri. Yang kemudian dikatakan dia sudah dipatahkan, dia sudah dikalahkan. Dan dikatakan dia memberikan kemenangan itu sendiri, ya. Bagaimana kemudian dikatakan bahwa Tuhan sendiri menggenapi janji-janji itu kepada umat-Nya. Di dalam perjanjian lama dikatakan di dalam ayat 70. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Jadi kita bisa melihat ajaran keselamatan melalui Mesias. Itu diteguhkan melalui seruan daripada nabi-nabi. Kemudian hal itu digenapkannya
bahwa apa yang diserukan oleh nabi-nabi itu kemudian diselidiki dan diteliti oleh para nabi-nabi. 1 Petrus 1 ayat 10 hingga yang ke-11. Namun mungkin banyak orang yang meremehkannya, banyak orang yang mungkin tidak menganggapnya dan tidak bernilai. Tetapi justru pada saat itu ketika banyak orang tidak menghiraukannya, mereka menyepelekannya, mereka meremehkannya. Tetapi saat itu apa yang dikatakan oleh para nabi-nabi sungguh-sungguh digenapkan. Karena dikatakan di sana bahwa justru mereka atau juru selamat itu melepaskan kita daripada para musuh itu sendiri. Sehingga dikatakan genaplah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, betapa kudusnya keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Karena melalui nabi-nabinya Dia menyampaikan nubuat itu. Dan nubuat itu justru digenapinya. Dan pada saat itu kita juga melihat ketika pada zaman purbakala sekalipun nubuat itu sudah dinyatakan. Namun kita bisa melihat bahwa daripada nubuat itu keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Dan kemudian ternyata kita bisa melihat Allah memberi Hawa ya, dia menjadi satu keturunan daripada yang dikatakan istri daripada segala perempuan yang hidup itu ya. Namun kemudian Tuhan memberikan penolong ya, yaitu Tuhan memberikan juru selamat, sehingga juru selamat itu sendiri yang mematahkan ya kepala ular itu ya. Jadi dari semuanya itu maka kita melihat Tuhan merencanakan janji keselamatan itu hal yang luar biasa. Bagaimana keselamatan seperti yang sudah dinubuatkan itu adalah menjadi satu kenyataan. Yang pertama, keselamatan yang dinubuatkan adalah keselamatan daripada kedengkian musuh-musuh kita. Di dalam ayat 71 mengatakan untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua manusia yang membenci kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, penyelamatan yang Tuhan berikan adalah kita diselamatkan daripada kedengkian musuh-musuh kita. Siapa musuh kita? Dia tidak lain adalah si iblis itu sendiri ya. Dia melepaskan kita dari semua orang yang membenci kita, dari semua godaan di luar kehidupan kita ya, dari godaan-godaan si iblis yang seringkali merongrong kita untuk terus kita melakukan perbuatan dosa. Namun kita percaya bahwa si iblis tidak lagi akan menguasai kita. Karena kita percaya dikatakan kita sudah dilepaskan dari musuh kita itu. Dan kemudian bukan hanya itu, tapi keselamatan itu juga dikatakan sebuah pemulihan yang Tuhan kerjakan. Dalam ayat 72 dikatakan untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita. Dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Jadi yang kedua, keselamatan yang Allah berikan adalah berkenaan dengan pemulihan yang daripada Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan menunjukkan rahmat-Nya. Dia tidak lagi dikatakan mengingat, ya akan dia ya akan terus mengingat perjanjiannya. Bagaimana Allah menunjukkan rahmat-Nya dan terus mengingat akan perjanjiannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bersyukur bahwa ketika janji Tuhan diberikan kepada Abraham bahwa melalui keturunanmu aku akan menunjukkan kasih setia. Maka pada saat ini kita bisa melihat Allah pun menggenapi janjinya. Melalui sumpah yang diucapkan kepada Abraham, bapak leluhur. Di dalam ayat 73 dikatakan yaitu sumpah yang diucapkan kepada Abraham bapak leluhur kita. Bahwa ia mengaruniai kita. Jadi kita bersyukur bahwa janji itu diucapkan kepada nenek moyang kita. Namun kemudian digenapkan bagi kita ya oleh karena rahmat-Nya. Karena rahmat Tuhanlah, karena anugerah Tuhanlah, maka kita boleh menerima keselamatan itu. Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu Allah juga memperhatikan kovenannya, janjinya kepada kita. Bahwa Dia akan menjadi Allah kita dan menjadi Allah bagi keturunan kita. Puji syukur ya, perjanjian itu Tuhan selalu ingat. Dan kemudian Tuhan genapkan itu. Ketika kovenan janji itu dengan Abraham. Aku akan menjadi Allahmu dan keturunanmu. Maka
kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita patut menjadi terhukum karena pelanggaran kita. Tetapi namun kita bisa melihat Allah selalu mengingat janji itu. Dan kita tidak menjadi orang-orang yang terhukum karena perbuatan kita. Tetapi Allah memberikan karunia keselamatan itu. Semuanya itu karena rahmat-Nya. Semuanya itu karena anugerah-Nya. Bagaimana keselamatan itu merupakan syarat yang pada akhirnya ada rencana Tuhan. Mengapa kita diselamatkan? Ada rencana Tuhan di dalamnya. Kita baca ayat 74 dan 75. Supaya kita terlepas dari tangan musuh dan kemudian dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan merancangkan keselamatan itu bagi kita. Untuk apa? Supaya kita yang sudah diselamatkan ini dapat beribadah kepada Tuhan. Supaya kita yang diselamatkan ini dapat beribadah kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel di dalam perhambaannya di negeri Mesir, maka pada waktu itu mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka dibebaskan daripada perbudakan di Mesir, Allah inginkan mereka, yaitu bangsa Israel, untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam Keluaran 3 ayat 6-8, maka janji itu dikeluarkan kembali kepada Abraham, bahwa mereka yang keluar dari Mesir, supaya mereka beribadah kepada Allah di gunung ini. Keluaran 3 ayat yang ke-12. Rancangan Allah bagi keselamatan adalah bagaimana anugerah Injil itu adalah untuk membebaskan kita dan kemudian kita memiliki tugas untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi bukanlah semata-mata kita hanya menikmati keselamatan yang Tuhan berikan, tetapi ada satu tugas bagi kita untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan dengan setia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimanakah di tengah-tengah masa pandemi ini juga kita masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin Bapak Ibu tidak bisa beribadah datang langsung di dalam gereja Tuhan, tetapi adakah kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan? Karena ketika Tuhan sudah memberikan keselamatan itu bagi kita, Allah inginkan kita beribadah kepada Tuhan. Dalam ayat 74 dikatakan bahwa supaya kita dapat beribadah kepadanya. Apakah di tengah-tengah masa pandemi ini kita tetap ada kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan? Ataukah mungkin kita berkata, ya kesempatanlah kita gak usah ke gereja. Daripada ke gereja terus harus membuang waktu, buang tenaga, harus memberikan persembahan dan sebagainya. Ya udah, ini kesempatan kita untuk tidak beribadah. Bapak Ibu ingat, ketika kita sudah diselamatkan, Allah inginkan kita supaya kita beribadah kepadanya. Bagaimana bentuk ibadah kita pada saat ini? Mungkin Bapak Ibu tidak berani langsung masuk dalam gereja Tuhan karena masa pandemi, karena usia sudah lanjut dan sebagainya. Tetapi adakah kerinduan itu untuk beribadah kepada Tuhan? Dan apalagi sekarang masih masa PPKM ya Bapak Ibu. Tetapi gunakanlah momen kesempatan lewat live streaming, Zoom dan lain sebagainya yang diadakan oleh gereja. Karena kita rindu supaya kita semua tetap boleh beribadah kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bila ada satu kerinduan kita beribadah terus kepada Tuhan, apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Kalau mungkin pada saat-saat yang beberapa hari lalu saya lewat di agama teman sebelah kita ya Bapak Ibu, mereka tetap ibadah kepada Tuhan. Mungkin sekalipun itu di luar mungkin kita berkata itu melakukan pelanggaran. Tetapi kita melihat segi positifnya bahwa ada satu kerinduan mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Apakah itu juga ada dalam hati kita masing-masing? Kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Nah Bapak Ibu yang kekasih, apakah juga ibadah kita disertai dengan rasa takut? Kan dikatakan untuk beribadah kepada Tuhan tanpa rasa takut. Takut di sini bukan takut berarti, aduh karena aku ini bertemu dengan Tuhan yang Tuhan yang menakutkan atau Tuhan yang penuh dengan kuasa untuk bisa menghukum kita. Rasa takut di sini adalah di mana kita
memiliki rasa hormat dan kepatuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, disertai dengan rasa takut dan patuh kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan ada di mana-mana. Walaupun mungkin Bapak Ibu tidak hadir ibadah di dalam gereja Tuhan, Tuhan pun bisa hadir di rumah kita masing-masing. Tetapi apakah ketika kita beribadah pun pada saat itu, kita beribadah dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Dalam arti ada rasa hormat, ada tetap rasa patuh kepada Tuhan yang sudah memberikan pertolongan pada kita, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menolong kita, yang sudah membebaskan kita, melepaskan kita dari setiap pergumulan kita. Biarlah ada rasa takut dan rasa hormat yang benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya itu, tetapi dikatakan dalam ayat selanjutnya, yaitu kita bisa beribadah di dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Tuhan seumur hidup. Jadi kita beribadah dalam kekudusan dan kebenaran. Apa maksud ayat ini Bapak Ibu? Kita percaya bahwa ketika Tuhan sudah memulihkan kita, kita menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita yang sudah dipulihkan, kita yang sudah diselamatkan ini menjadi bangsa umatnya yang kudus. Bila kemudian kita menjadi umat-umat yang tetap hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tetaplah hidup kita didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Tetaplah hidup kita di dalam kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kata kudus, kados, berbeda dengan dunia. Itu harus ditunjukkan oleh saya dan saudara. Bagaimana kita berbeda dengan dunia ini. Karena kita sudah dipilih. Kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kita menjadi bangsa yang kudus. Bangsa yang dipisahkan untuk dunia ini. Tetapi kita hidup untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bisa beribadah dengan kekudusan dan kebenaran itu. Dan kemudian di dalam yang selanjutnya adalah kita juga boleh beribadah seumur hidup kita. Satu kerinduan Tuhan ketika Tuhan menyelamatkan kita adalah kita bisa beribadah kepadanya seumur hidup kita. Beribadah bukan hanya beribadah, nyanyi, memuji Tuhan, datang ke gereja begitu Bapak Ibu ya. Tetapi bagaimana ibadah kita yang sesungguhnya. Hidup ibadah kita yang sesungguhnya adalah kehidupan kita hari lepas hari. Di mana kita benar-benar menampakkan Kristus dalam kehidupan kita. Bukan hanya kemudian kita ada di gereja, kita memuji Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Itu kita menunjukkan ini ibadahku. Tetapi bagaimana dalam keseharian kita? Adakah ibadah itu? Kehidupan Kristus yang dinampakkan dalam kehidupan kita. Karena dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, hidup dan yang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Yaitu kita mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kita. Setiap hari kehidupan kita, yaitu yang tercermin dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kepura-puraan. Itu keluar dari hati kita. Supaya kita dikatakan beribadah kepada Tuhan ya. Seumur hidup kita. Bukan berarti kita terus ada di dalam baitnya yang kudus. Tetapi apakah hidup kita boleh sungguh-sungguh mencerminkan Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Sudahkah kita menampakkan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-76. Sakaria juga memuji Allah, bukan hanya karya keselamatannya, tetapi kemudian apa yang akan dilakukan kepada Yohanes Pembaptis. Ya, mulai ayat 76, bagaimana Sakaria juga mengungkapkan apa yang akan terjadi dengan anaknya Yohanes. Ya, dalam ayat 76 dikatakan, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Jadi kalau kita melihat Yohanes kemudian dikatakan oleh Sakaria dia akan menjadi Nabi Allah yang Maha Tinggi. Ya, bagaimana dia yang akan menyampaikan firman Tuhan, dia akan membuka jalan bagi juru selamat itu. Dia yang akan memberikan jalan supaya setiap orang bertobat dan menerima keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa saja yang menjadi pekerjaan Yohanes Pembaptis seperti yang dikatakan dalam ayat 76 sampai 79. Yang pertama bahwa Yohanes Pembaptis akan menyiapkan orang kepada keselamatan itu sendiri ya. Bagaimana dikatakan engkau akan berjalan mendahului Tuhan. Ya, dia akan mempersiapkan jalan baginya. Jadi Yohanes memiliki tugas untuk menyiapkan
orang bagi keselamatan itu. Yang kedua, untuk memberikan pengertian mengenai keselamatan itu kepada umatnya, ya. Bagaimana akhirnya Yohanes akan mengemukakan kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Jadi bagaimana Yohanes Pembaptis akan terus mengemukakan hal itu, ya, supaya mereka bertobat. Bukan saja mempersiapkan jalan untuk Tuhan, tetapi juga memberikan pengertian mengenai pertobatan itu, mengenai keselamatan dari Allah untuk menerima pengampunan dari dosa-dosa mereka. Itulah sebabnya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan di dalam diri Yohanes adalah keselamatan, yaitu berupa pengampunan akan kesalahan-kesalahan mereka. Bagaimana kita yang sebenarnya kita dihukum dan pasti semua binasa, tetapi keselamatan yang dari Tuhan melingkupi, Dia memberikan pengampunan daripada kesalahan-kesalahan kita. Dan juga kemudian dikatakan dalam ayat 78, ayat 78 berkata demikian, oleh rahmat dan belas kasihannya, Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Bagaimana kita melihat Injil yang disampaikan oleh Yohanes itu membawa terang bagi kita. Terang keselamatan, jalan keselamatan itu dibukakan bagi setiap orang yang mau menerima karya keselamatan itu sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apakah kita juga mau menyambut Injil Tuhan? Kita mau menerimanya dengan sukacita. Karena kita percaya bahwa kita akan melihat Injil Tuhan itu disingkapkannya bagi kita. Dikatakan Injil itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, mengarahkan kaki kepada jalan damai. Jadi Injil itu sendiri dia dikatakan akan membukakan jalan di tengah-tengah kegelapan. Bagaimana dosa dunia yang dipenuhi dengan dosa itu digambarkan hidup di dalam kegelapan. Tetapi Injil itu sendiri akan menjadi terang di dalam kehidupan kita. Dia akan menyinari mereka yang diam di dalam bayang-bayang maut. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika setiap orang yang sudah berbuat dosa, maka dia ada di bayang-bayang maut itu sendiri. Tetapi sesungguhnya dikatakan terang Injil itu akan menyinari mereka yang diam di bayang-bayang maut. Dan kemudian bukan hanya itu, bukan hanya menyinari, tetapi juga dia katakan Injil itu akan mengarahkan, membimbing mereka untuk kemudian mereka masuk di jalan damai sejahtera itu sendiri. Injil itu akan menuntun mereka, mengarahkan mereka, membimbing mereka masuk kepada karya keselamatan itu sendiri. Luar biasa, indah sekali apa yang diungkapkan oleh Zakaria di dalam pujiannya. Pujian bagaimana Allah menyatakan keselamatan bagi umatnya yang berdosa. Dan kemudian di mana Yohanes dipakai menjadi alat untuk menyampaikan karya keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dan di dalam ayat penutup yang terakhir adalah bahwa anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Zakaria menubuatkan anaknya yang dilahirkan itu Yohanes. Dikatakan dia akan menjadi seorang yang bertambah besar dan bertambah kuat rohnya. Bagaimana kelebihannya daripada manusia-manusia, orang-orang yang lain, ya. Dikatakan bahwa Yohanes akan menjadi orang yang bertambah besar di hadapan Tuhan dan juga manusia. Bagaimana dia memiliki roh yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memilih Yohanes untuk menjadi alatnya, ya. Dan kemudian dia juga akan tinggal di padang gurun sampai pada waktu penggenapan itu sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwa pada saatnya di mana dikatakan Yohanes akan menampakkan diri kepada orang Israel, ya. Walaupun kemudian ditunggu usianya dan kurang lebih 30 tahun, ya, maka penampakan itu menjadi satu pertolongan bagi bangsa Israel yang menanti-nantikan saatnya. Dan saat itulah kita bisa melihat bagaimana kemudian Yohanes berkarya ketika sudah genap waktunya. Yohanes pun berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika genap waktunya, di mana Allah juga mau memakai kita semua untuk menggenapi karya Allah. Bila kita kerjakan terus keselamatan itu, kita terus hidup menjadi berkat. Bila terus kita mengumandangkan karya keselamatan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Adakah nyanyian pujian kita keluar dari mulut kita?
ketika Tuhan memberikan mulut kita untuk menyampaikan firman, sampaikanlah firman untuk menguatkan orang lain. Ketika mulut kita diberikan untuk kita menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, sudahkah itu juga dinaikkan untuk Tuhan? Zakaria memberikan teladan bagi kita, bagaimana dia memuliakan Tuhan ketika mulutnya kemudian kembali dibuka. Zakaria memuliakan Tuhan, karena dia menyadari betapa besarnya Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, biarlah firman Tuhan pada siang hari ini boleh meneguhkan kita semua. Kita belajar daripada pribadi bernama Zakaria yang menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Benediktus, bagaimana karya nubuatan Tuhan kemudian digenapi di dalam diri Yohanes. Dan juga karya keselamatan itu dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus sebagai Sang Mesias yang menjadi penyelamat bagi dunia ini. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita akan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena firman Tuhan sudah hamba-Mu sampaikan di dalam segala keterbatasan hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang akan terus berbicara dalam hati kami. Engkau terus yang akan menerangi kami semua, sehingga kami semakin mengerti apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Berkati akan pendalaman Alkitab setiap hari Selasa ini, supaya menjadi sarana di mana kami boleh terus rindu belajar firman-Mu. Berkati setiap kami, supaya kami semua boleh hidup seturut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan Bapak Ibu bisa juga menyaksikan atau mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Penatua Lindra, yang akan menambah wawasan kita ya, dan memberikan pengetahuan yang lebih lagi ya, karena biasanya berbeda dengan hamba Tuhan yang pertama. Bapak Penatua Lindra akan menyampaikan dari sisi yang lain. Tuhan memberkati kita semua untuk tetap setia mengikuti pendalaman Alkitab. Puji Tuhan.